Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka ikut mensosialisasikan cara pengolahan sampah. Sekarang yuk kita review cara mengolah sampah. Sampah menjadi salah satu masalah utama bagi kelangsungan hidup. Kita bisa turut serta menanggulanginya dengan mengenal dan memilah sampah untuk didaur ulang. Selain melindungi bumi dari tumpukan sampah, salah satu manfaat memilah sampah adalah meminimalisir terjadinya banjir di lingkungan kita. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Pada dasarnya, sampah bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Pemilihan sampah organik dan anorganik dapat dilakukan dengan membedakan jenis tempat sampahnya. Tetapi, untuk mempermudah proses daur ulang dan penggunaan kembali, kita dapat memilah sampah lebih rinci ke dalam 5 kategori sebagai berikut. Sampah organik, sampah metal, gelas, plastik, sampah kertas, sampah berbahaya dan beracun, dan sampah residu. Pertama, sampah organik. Jenis sampah yang dapat terurai secara biologis atau alamiah seperti sisa makanan, tulang hewan, daun kering, kulit, biji, buah, dan sebagainya. Kedua, sampah metal, gelas, plastik, yaitu kategori sampah yang sulit terurai dengan sendirinya seperti botol minum gelas atau plastik, tas plastik, sedotan, dan segala jenis barang yang terbuat dari metal, gelas, atau plastik. Ketiga, sampah kertas. Sesuai dengan namanya, semua kategori barang terbuat dari kertas masuk ke dalam kelompok sampah jenis ini, seperti tas kertas, cangkir kertas, karton, koran, buku, brosur, dan lain-lain. Berikutnya, sampah residu. Jenis sampah residu adalah sampah yang sudah sama sekali tidak bisa didaur ulang dan akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Segala jenis sampah basah atau barang yang berminyak tergolong ke dalam kategori sampah residu seperti tisu basah, kotak plastik atau kertas bekas makanan, styrofoam, kemasan makanan dan minuman, dan seterusnya. Masih banyak jenis sampah lainnya yang tidak bisa dikategorikan seperti pakaian bekas, barang-barang elektronik berukuran besar, dan perabotan rumah yang tidak dimasukkan ke dalam kotak sampah. Bagaimana cara mengolah sampah? Pengelolaan sampah di rumah tangga melalui 3 langkah, yaitu pengumpulan, yakni mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai. Kemudian pemilahan, yakni memisahkan antara sampah organik yang dapat didaur ulang, sampah organik yang tidak dapat didaur ulang, sampah anorganik yang bisa didaur ulang, dan sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Berikutnya tindak lanjut, yakni pemanfaatan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu pertama, dijadikan kompos untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang. Kedua, dijual atau didaur ulang sendiri untuk sampah organik dan anorganik yang bisa didaur ulang. Pengolahan sampah secara composting. Langkah pertama sebelum membuat kompos adalah memilah sampah, karena tidak semua sampah organik rumah tangga bisa dijadikan bahan kompos. Pisahkan dulu bahan-bahan yang bisa dijadikan kompos dan yang tidak bisa. Sampah organik yang bisa diubah menjadi kompos. Sampah sisa makanan dari sayur-sayuran, kulit buah, dan daging, bumbu dapur yang sudah kadaluarsa, potongan kayu, daun-daunan, potongan rambut, bulu hewan yang rontok, debu belakang lemari es, kotoran hewan peliharaan, kertas bekas, dan sampah tisu. Sampah rumah tangga yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kompos antara lain minyak goreng, kacang walnut, tumbuhan yang terkena penyakit, kertas kado metalik, box minuman dengan lapisan bahan metal, box kardus makanan berminyak atau memiliki tekstur gresi. Cara membuat kompos, persiapan dan langkah-langkahnya. Pertama, bahan. Sampah organik yang sudah dipilah, kita bisa memotong-motong sampah organik seperti kulit buah dan bahan lainnya menjadi berukuran 1-2 cm. Hal ini untuk mempercepat proses pengomposan. Berikutnya, alat.
wadah besar, ember, atau tong yang dilengkapi penutup agar pupuk yang akan dibuat tidak terkontaminasi. Berikan lubang pada bagian bawahnya, lalu tempatkan di atas susunan batu supaya tidak menyentuh tanah secara langsung dan meminimalkan wadah agar tidak terkena air. Jika ingin sesuatu yang lebih simpel, kini telah tersedia organic compost bag yang dapat kita temukan dengan harga terjangkau di marketplace. Perlengkapan tambahan lainnya yakni sarung tangan. Proses pembuatan kompos. Ada 3 tahap pembuatan kompos, yaitu proses penguraian kompos, proses pematangan kompos, dan cara mengemas kompos agar tahan lama. Proses penguraian kompos. Siapkan sampah organik yang telah dipilah dan dipotong-potong. Jika ini adalah kali pertama kita membuat kompos, kita bisa menambahkan bahan E4, pupuk kandang, serbuk gergaji, atau ragi kompos untuk mempercepat proses pembusukan sampah. Aduk semua bahan ini minimal seminggu sekali. Untuk pembuatan kompos kedua kali dan seterusnya nanti, kita bisa mencampurkan sampah organik baru dengan sampah organik lama yang sudah mengalami pembusukan. Di dalam sampah organik lama ini telah terdapat banyak kandungan mikroorganisme yang akan mempercepat proses penguraian sampah organik baru. Setelah bahan dan alat yang dibutuhkan sudah lengkap, berikut ini langkah membuat pupuk kompos. Pertama, masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa kita sesuaikan dengan wadah dan jumlah sampah organik. Kedua, siram permukaan tanah menggunakan air secukupnya. Ketiga, masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam wadah. Ratakan sampah ke seluruh tanah dan usahakan agar ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Keempat, masukkan kembali tanah ke dalam wadah. Kali ini, tanah berperan sebagai penutup sampah. Kelima, tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Setelah itu, yang harus diperhatikan adalah memastikan wadah pembuat pupuk kompos tidak terkontaminasi oleh air hujan dan hewan, serta wadah tidak boleh terpapar sinar matahari. Proses pematangan kompos. Setelah proses penguraian, kita perlu menunggu paling sedikit 3-6 minggu. Tetapi ada juga yang menunggu hingga 3 bulan untuk hasil yang lebih maksimal. Apabila setelah 3-6 minggu sampah organik tidak mengeluarkan bau busuk dan hanya bau tanah, maka pupuk kompos kita siap digunakan untuk bercocok tanam. Ciri-ciri pupuk kompos kita memiliki kualitas yang baik adalah memiliki warna coklat tua hingga hitam seperti tanah, memberikan efek yang baik saat digunakan di tanah, tidak larut dalam air, tidak berbau, dan suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan. Cara mengemas kompos agar tahan lama. Langkah terakhir adalah mengemas kompos yang telah jadi ke dalam botol atau wadah plastik. Hal ini dilakukan supaya pupuk kita bertahan lama dan kualitas kompos tetap terjaga. Kita bisa membagi kompos ke dalam beberapa wadah dan menutupnya dengan rapat. Manfaat pupuk kompos bagi kesuburan tanaman. Ketika kita merawat tanaman, tentu akan menginginkan setiap tanaman yang kita miliki bisa tumbuh dengan sehat dan segar. Berikut ini adalah beberapa manfaat dalam memberikan pupuk kompos untuk tanaman yang kita miliki. Pertama, kualitas dari tanah yang sudah tercampur oleh kompos akan menjadi meningkat. Kompos bisa memberikan nutrisi supaya tanah menjadi lebih gembur dan subur. Berikutnya, tanaman yang ditanam pada tanah campuran kompos bisa tumbuh dengan baik dan memberikan tanaman yang bisa tumbuh dengan indah. Berikutnya, kita bisa menjadi lebih berhemat uang tanpa harus membeli pupuk kimia yang mahal dan terkadang bisa membuat tanah menjadi lebih panas. Berikutnya, berkurangnya tingkat frekuensi tanah membutuhkan penyiraman karena tanah akan menjadi lebih gembur dan subur. Tanaman juga akan terhindar dari hama tanpa harus repot menggunakan pestisida tambahan yang bisa berbahaya untuk manusia. Jangan lupa tetap jaga kebersihan. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan. Sebutkan jenis-jenis sampah. Bagaimana cara memilah sampah?
Apakah kamu pernah ikut serta sosialisasi pengolahan sampah? Apakah kamu pernah mensosialisasikan cara pengolahan sampah kepada orang lain atau teman sebayamu? Jawablah di depan pembinamu atau di kolom komentar. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Cinta alam adalah prinsip dasar kedisiplinan anggota pramuka. Jangan sekali-kali merusak alam yang sudah berkorban untuk memberikan kehidupan kepada kita. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.